Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Rabu 9 November 2022. Tuhan peduli. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sejak awal tahun 2020 hingga hari ini, masih ada banyak kesulitan di semua segi kehidupan. Misalnya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, perang antara Rusia dengan Ukraina, dan lain sebagainya. Ditambah lagi ancaman resesi global di depan mata. Banyak perusahaan dinyatakan bangkrut, akibatnya pengangguran merajalela. Kesulitan ekonomi tetap bercokol di seantero dunia ini. Sebagian orang mulai bertanya, apakah Allah sudah tidak peduli umatnya? Apakah Allah sedang diam atau tertidur? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah peduli terhadap kesulitan umatnya. Dia tidak diam, dia terus bekerja dalam situasi apapun. Markus 4 ayat 35 membuktikan bahwa Allah yang berinisiatif dan memegang kendali. Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan seperti Nabi Yunus yang memilih tidur di kapal saat terjadi angin topan. Yunus tidak peduli pada orang-orang yang berada di kapal, tetapi Yesus berbeda. Dia bukan sekadar guru atau nabi, Yesus adalah Allah. Saat itu muridnya memanggil dia guru. Mereka belum sadar bahwa Yesus adalah Mesias, Allah pencipta yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang menjaga hidup kita. Namun seringkali kita sama seperti para murid yang kurang percaya saat mengalami kesulitan hidup yang melanda. Padahal Yesus adalah Allah yang peduli. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan di hidup kita, maka di balik semua itu ada rencananya yang indah. Salah satunya adalah untuk menaikkan level iman. Tuhan menginginkan agar kita semakin serupa dengannya. Mungkin kita pernah bertanya, apakah Tuhan tidak peduli saat saya susah, sakit, tak ada makanan dan minuman? Apakah Tuhan diam saja? Tentu saja jawabannya tidak. Tuhan sangat peduli pada kita. Sadarilah bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Kasih dan kuasanya melebihi kesulitan hidup kita. Allah diam bukan berarti Dia tidak bicara. Sebaliknya Allah mungkin sedang berbicara pada kita dalam kesulitan yang sedang terjadi. Saat menghadapi badai kesulitan, libatkanlah Tuhan Yesus. Percayakanlah hidup kita kepadanya. Dia adalah Allah yang peduli, yang berkuasa atas alam semesta. Bersama dengan Dia, kita pasti menang menghadapi badai kesulitan. Kapal yang hanya berada di pantai memang akan selalu aman, tetapi kapal dibuat bukan untuk itu. John Sheet. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.